Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatu Ainur Rizki akan presentasikan laporan hasil observasi. Daftar isi terdiri dari yang pertama profil singkat perusahaan, yang kedua ada struktur organisasi, yang ketiga gambar pola komunikasi, yang keempat hasil analisa, yang kelima kesimpulan dan saran, yang keenam lampiran dari PPT ini. Langsung aja, gambaran singkat perusahaan yang pertama. Perusahaan daerah Pasar Jaya didirikan berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor LB 321555 pada tanggal 24 Desember 1966. Kemudian pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri lewat keputusan nomor Ekbang 8813-305 tanggal 23 Desember 1967. Selanjutnya, untuk meningkatkan status dan kedudukan hukum serta penyesuaian dengan perkembangan Ibu Kota Jakarta, maka keputusan gubernur tersebut ditingkatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta. Perda tersebut disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 511-231-181 tanggal 19 April 1983 dan telah diumumkan dalam Lembaran Daerah DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 1983 seri D nomor 33. Dalam upaya peningkatan peranan Pasar Jaya sebagai perusahaan daerah yang lebih profesional serta mengantisipasi tuntutan perkembangan bisnis perpasaran di DKI Jakarta yang makin kompetitif dan untuk meningkatkan fungsi dan peranannya, maka Pasar Jaya pada tanggal 30 Desember 1999 ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta yang telah diumumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 1999. Dengan bergulirnya waktu, pasar terus berkembang. Pada mulanya pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli dan terjadinya transaksi langsung. Seiring berjalannya waktu dan tuntutan konsumen pasar yang terus berubah, maka pasar tidak hanya sekedar menjadi tempat bertemunya pedagang dan konsumen. Pasar sudah merupakan entitas bisnis yang lengkap dan kompleks, di mana kenyamanan dan kepuasan pelanggan, customer satisfaction, yang menjadi tujuan utama. Struktur organisasi. Di sini ada organisasi yang dari yang tinggi, Direktur Perkulakan dan Retail. Lalu di bawahnya ada Kepala Divisi Operasional Perkulakan dan Retail. Lalu di sini ada Manajer Operasional 1 dan dibagi Manajer Operasional 2. Lalu ada Manajer Supply Chain Management. Gambar pola komunikasi. Nah, di sini ada gambar polanya. Pola komunikasi ini ada 3 orang anggota dalam kelompok organisasi dapat berkomunikasi satu sama lain. Tetapi ada 2 orang yang hanya dapat melakukan hubungan komunikasi dengan seorang di sampingnya. Contohnya, rapat yang dipimpin oleh direktur yang hanya dihadiri oleh kepala divisi. Kemudian hasil rapat akan diinformasikan oleh manajer kepala bidang kepada staf-stafnya, sehingga informasi yang diterima akan lebih sederhana. Yang keempat ada hasil analisa. Dari hasil analisa saya tentang Perumda Pasar Jaya pada Direktorat Perkulakan dan Retail, khususnya Divisi Operasional Perkulakan dan Retail, dapat disimpulkan dalam beberapa poin. Yang ke A, ada Divisi Operasional Perkulakan dan Retail terbagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang operasional 1, bidang operasional 2, dan bidang supply chain management. Bidang operasional 1 membawahi beberapa toko yang terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah Jakarta Selatan, wilayah Jakarta Utara, dan wilayah Jakarta Timur. Yang kedua ada bidang operasional 2, membawahi beberapa toko yang terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah Jakarta Pusat, wilayah Jakarta Barat, dan wilayah Kepulauan Seribu. Lalu ada bidang supply chain management, yaitu membantu mensuplai kebutuhan barang pada bidang operasional 1 dan operasional 2. Pada bidang 3 tersebut,
Saya menganalisa pada bidang operasional satu wilayah Jakarta Timur pada Jakmart Pasar Pramuka dengan mewawancarai Supervisor Area Timur dengan hasil analisa sebagai berikut. Jakmart Pasar Pramuka berlokasi di Jalan Pramuka, RT 1, RW 6, Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur. Jakmart Pramuka ini berada di dalam Pasar Pramuka di bawah naungan pemerintahan di daerah pada bidang retail, di mana Jakmart Pramuka ini menjual berbagai macam kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, dan lain-lain seperti pada umumnya minimarket pada umumnya. Yang membedakan Jakmart Pramuka ini dengan minimarket lainnya adalah gerai ini juga melayani pangan bersubsidi atau KJP, yang program pemerintah yang telah berjalan pada tahun 2013 oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Program ini kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Basuki Cahaya Purnama dan Gubernur Anies Baswedan. Adapun komoditi pada pangan bersubsidi ialah beras, telur, ayam, susu, daging ayam, daging sapi, dan ikan kembung. Di Jakmart Pramuka ini juga dapat berbelanja sembako lainnya dengan menggunakan kartu Jakarta Pintar atau KJP. Lokasi pengambilan pangan bersubsidi ini berbeda, ialah berada di lantai 2 Pasar Pramuka. Harga barang yang dijual di Jakmart tersebut sangat terjangkau dari minimarket lainnya. Jakmart ini beroperasi pada setiap hari pukul 8 sampai dengan pukul 17.00. Jakmart Pramuka ini sangat rapi, bersih, dan wangi sehingga customer merasa nyaman untuk datang kembali ke Jakmart Pramuka ini. Selain itu, Pasar Pramuka ini adalah pasar tradisional khusus obat-obatan. Di sini sangat lengkap berbagai macam obat-obatan, dan Pasar Pramuka ini salah satunya pusdiklatnya Perumda Pasar Jaya. Kesimpulan dan saran. Jakmart Pasar Pramuka ini merupakan minimarket di bawah naungan pemerintah daerah yang berada di tengah Pasar Pramuka milik Perumda Pasar Jaya. Juga hanya saja beda pengelola atau memiliki divisi tersendiri. Jakmart Pasar Pramuka ini menjual bahan pokok seperti pada minimarket umumnya. Hanya saja Jakmart Pasar Pramuka ini menyediakan pembayaran menggunakan kartu Jakarta Pintar atau KJP dan menjual pangan bersubsidi program pemerintah. Adapun saran saya ketika saya mengunjungi Jakmart ini ialah diperbanyak lagi varian produk yang disediakan oleh Jakmart Pasar Pramuka, dan untuk lokasi pengambilan pangan bersubsidi diperbagus lagi sehingga yang mengambil pangan bersubsidi merasa nyaman karena lokasi yang sekarang terasa panas dan kurang memadai. Berikut lampiran ketika saya wawancara. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.